Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Revezi Anggraini. Saya dari Sastra Jepang kelas A, angkatan 19. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar statistik. Istilah statistik dalam bahasa Latin yaitu status, yang artinya suatu negara atau suatu kegiatan pengumpulan data yang ada hubungannya dengan kegiatan kenegaraan. Ilmu statistik merupakan ilmu yang cukup tua, mengingat telah digunakan oleh beberapa ahli matematika seperti Pascal, Bernoulli, Gauss, dan sebagainya. Sampai abad 19, statistik digunakan untuk koleksi informasi tentang pendapatan penduduk dan bidang yang terkait dengan pemerintahan atau kerajaan. Dalam artian luas, statistik diartikan sebagai suatu pengetahuan, sekumpulan konsep dan metode yang digunakan untuk pengumpulan dan menginterpretasi data tentang bidang kegiatan tertentu dan mengambil kesimpulan dalam situasi di mana tidak ada kepastian dan variasi. Ciri khas dari statistik ada 3. Yang pertama, statistik bekerja dengan angka. Dengan kata lain, untuk dapat melaksanakan tugasnya, statistik memerlukan bahan keterangan yang sifatnya kuantitatif. Sehubungan dengan itu, jika statistik dikehendaki untuk dipergunakan sebagai alat analisis bagi data kualitatif, maka data kualitatif diubah terlebih dahulu ke data kuantitatif. Contohnya kata pandai, cukup, dan kurang merupakan bahan keterangan yang bersifat kualitatif mengenai prestasi belajar siswa. Untuk dapat dianalisis secara statistik, data kualitatif harus diubah dulu ke data kuantitatif. Misalnya, yang disebut siswa pandai, mereka yang nilainya dari 80 sampai 100. Siswa yang cukup, nilainya dari 60 sampai 79. Dan siswa kurang, nilainya dari 30 sampai 59. Ciri yang kedua yaitu statistik bersifat objektif. Mengandung pengertian bahwa statistik bekerja menurut objeknya atau bekerja menurut apa adanya. Yang ketiga, statistik bersifat universal. Mengandung arti bahwa ruang lingkup atau ruang gerak statistik tidaklah sempit. Statistik dapat digunakan hampir dalam semua kegiatan manusia. Misalnya, dalam bidang perekonomian dikenal adanya statistik perdagangan, pertanian, dan sebagainya. Dalam bidang kependudukan, kita kenal adanya statistik kelahiran, nikah, talak, cerai, kematian, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi statistik. Yang pertama, berfungsi menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Yang kedua, berfungsi statistik dapat menyederhanakan kompleks dengan data yang mudah dimengerti. Yang ketiga, statistik merupakan teknik untuk perbandingan. Yang keempat, statistik dapat memperluas pengalaman individu. Yang kelima, statistik dapat mengukur besaran suatu gejala. Yang terakhir, dapat menentukan hubungan sebab akibat. Kegunaan dari statistik itu sendiri yaitu membantu penelitian dalam menggunakan sampel sehingga penelitian dapat berkegiatan efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ditentukan. Yang kedua, membantu penelitian untuk membaca data yang telah terkumpulkan sehingga penelitian dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, membantu peneliti dalam
menentukan prediksi untuk waktu yang akan datang. Dan masih banyak lagi kegunaan statistik yang lainnya. Selanjutnya contoh data statistik ya yang saya sebutkan hanya 2 contoh. Yang pertama, jumlah tindak kriminal di Jawa Barat meningkat 10% dari tahun lalu. Yang kedua, mahasiswa yang baik akan membaca buku 2 jam per hari. Baiklah, dapat saya tarik kesimpulan bahwa statistik didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan, pengelompokan, pengelola, pengukuran, serta penyajian data dengan menggunakan konsep dan metode tertentu untuk dapat mengambil kesimpulan terhadap data tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.